Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Organisasi Sosial dan Kepemimpinan. Materi inisiasi pertama yaitu pengertian dan tujuan organisasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya, yang pertama pengertian dan tujuan organisasi, yang kedua alasan membentuk organisasi, yang ketiga ciri-ciri organisasi. Selanjutnya indikatornya. Setelah mempelajari inisiasi pertama ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian dan tujuan organisasi, 2. Menjelaskan alasan membentuk organisasi, 3. Menjelaskan ciri-ciri organisasi. Perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu atau goal oriented. Tetapi kemampuan kerja setiap manusia terbatas, baik fisik, daya pikiran, waktu, tempat, pendidikan, dan banyak faktor lain yang membatasi kegiatan manusia. Organisasi meliputi dan meresapi semua aspek masyarakat secara menyeluruh, baik ekonomi dan bahkan kehidupan pribadi kita. Sekolah yang mendidik kita adalah organisasi, seperti juga toko tempat kita membeli makanan, perusahaan yang membuat mobil kita, dan orang yang memungut pajak penghasilan, mengumpulkan sampah, dan lain-lain. Dengan demikian, menurut Utomo tahun 1986, ciri-ciri dalam menentukan organisasi sosial diantaranya yang pertama adalah formalitas, di mana formalitas itu adalah suatu organisasi sosial mempunyai perumusan tertulis yang jelas dalam hal tujuan, peraturan berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sebagainya. Prosedur penentuan atau regulasi, misalnya surat keputusan atau sebagainya, serta kebijaksanaannya. Dalam hal ini, bentuk yang paling tinggi tingkatannya ialah bentuk formalitas secara tertulis, sedangkan formalitas yang tidak tertulis, misalnya hukum adat baru, menunjukkan adanya gejala ciri tersebut. Yang kedua, hierarki, di mana suatu organisasi mempunyai pola wewenang, yaitu suatu kekuasaan yang diakui oleh masyarakat yang berbentuk piramida. Dengan demikian, beberapa orang didudukkan dalam posisi yang lebih tinggi dari anggota lainnya. Sehubungan dengan itu, maka peranan mereka pun berbeda secara menonjol. Suatu organisasi sosial paling sedikit harus mempunyai tingkatan wewenang. Yang ketiga, ukuran besarannya, di mana yang menimbulkan kompleksitas atau makin kompleksnya pengaturan. Suatu organisasi sosial biasanya mempunyai ukuran besar, sehingga para anggotanya tidak dapat melakukan relasi sosial yang langsung. Di dalam suatu organisasi yang besar, maka hubungan antar anggota tidak bersifat pribadi, melainkan bersifat impersonal yang merupakan gejala birokrasi. Hal ini berhubungan erat dengan ciri formalitas karena makin banyaknya jumlah anggota memerlukan pengaturan yang lebih rumit. Yang keempat, lamanya atau duration, di mana usia suatu organisasi biasanya lebih lama daripada umur keanggotaan. Anggota dapat masuk atau keluar, sedangkan organisasi tidak terpengaruh olehnya. Selanjutnya, pengertian dan tujuan organisasi. Menurut Etzioni, pengertian organisasi adalah adanya pembagian kerja, adanya pengawasan dalam pengendalian organisasi, serta penggantian tenaga. Dengan tujuan organisasi sosial, yang pertama menyelesaikan segala pekerjaan, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga mempertahankan dan memperbesar output, yang keempat memperbaiki cara kerja seefisien mungkin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi sosial adalah sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang terstruktur dan mempunyai suatu tujuan yang sama sehingga bisa membentuk lembaga sosial atau organisasi. Kemudian tujuan organisasi sosial itu adalah keadaan yang dikehendaki pada masa akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan.
Selanjutnya membahas tentang alasan membentuk organisasi, di mana alasan sosial dan alasan material. Berdasarkan alasan material, manusia dapat melaksanakan 3 macam hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri, yaitu yang pertama, memperbesar kemampuan, yang kedua, menghemat waktu, yang ketiga, mengkomunikasikan pengetahuan. Selanjutnya membahas tentang ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi itu terbagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Di mana organisasi formal adalah organisasi yang memiliki struktur yang terumuskan, menerangkan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sedangkan organisasi informal adalah sistem interaksi manusiawi berdasarkan rasa suka dan tidak suka, memiliki iklim psikis yang kuat, kontak muka, serta bermolar tinggi. Selanjutnya, ciri organisasi formal itu yang pertama impersonal dan objektif, yang kedua kedudukan individu didasarkan pada fungsi masing-masing, yang ketiga terdapat relasi formal, yang keempat suasana kerja berdasarkan kompetensi dan efisiensi. Sedangkan ciri organisasi informal yang pertama terintegrasi dengan baik, yang kedua anggota-anggota memiliki hubungan pribadi yang baik, yang ketiga terdapat iklim psikis yang kuat. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi saya memberikan contoh 4 pertanyaan, di mana yang pertama, perkembangan dari kelompok sosial menjadi organisasi sosial digambarkan sebagai berikut. A. Dari sekelompok kecil menjadi besar. B. Mengadakan relasi sosial. C. Dari sekelompok besar yang diatur secara formal. D. Dari sekelompok kecil menjadi bertambah banyak anggotanya sehingga semakin kompleks dan beragam. Jawabannya adalah D. Yang kedua, dalam suatu organisasi yang besar, maka hubungan antar anggota tidak bersifat pribadi tetapi merupakan gejala A. Birokrasi, B. Hukum dasar, C. Profesional, D. Kekuasaan. Jawabannya adalah A. Birokrasi. Selanjutnya, evaluasi yang ketiga, sistem interrelasi manusia yang berdasarkan rasa suka dan tidak suka, iklim psikis yang intim disebut organisasi. A. Formal, B. Primer, C. Informal, D. Sekunder. Jawabannya adalah C. Informal. Yang keempat, struktur organisasi tradisional menjadi tidak efisien dalam lingkungan yang A. Sangat bergejolak, B. Stabil, C. Aman, D. Berkembang. Jawabannya adalah A. Sangat bergejolak. Selanjutnya daftar pustaka dari Etzioni tahun 1985 dalam bukunya Organisasi Modern, Jakarta Universitas Indonesia. Yang kedua dari Ida Nuraini tahun 2006 dalam bukunya Organisasi Sosial dan Kepemimpinan, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Yang ketiga dari Utomo tahun 1986 dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar, Bogor Universitas Pakuan. Selanjutnya untuk profil, media pembelajaran ini dibuat oleh saya sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati, saya lahir di Kudus 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Baik, Kabupaten Kudus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.